Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari penggunaan aplikasi pencarian web dari tugas proyek UTS. Nah, boleh lanjut next slide. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama di sini ada saya Nina Wulandari dengan NIM 2312091 dan ada teman saya Dina Agustina dengan NIM 2303573 dan Nashwa Nadria Futi dengan NIM 2308130. Boleh next slide. Untuk selanjutnya sebagai pendahuluan, kami menjelaskan untuk aplikasi ini adalah sistem crawling. Aplikasi untuk sistem crawling untuk mencari halaman-halaman web berdasarkan kata kunci tertentu untuk menelusuri situs resmi dari beberapa universitas. Dalam kasus ini, kami menggunakan 4 web internal universitas, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro. Silakan untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya ada fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi. Itu ada apa aja? Yang pertama bisa menampilkan hierarki. Jadi, aplikasi ini tuh menampilkan struktur halaman web secara hierarkis untuk memahami keterikatan antar halaman. Lalu pencarian kata kuncinya itu menggunakan algoritma BFS dan DFS. Lalu ada visualisasi rutenya dan ada skor relevansinya. Boleh selanjutnya? Mic-nya Ina. Nah, selanjutnya ada persiapan awal dan instalasi. Nah, pertama itu cek dulu struktur direktorinya apakah sudah sesuai. Lalu pastikan Python 3-nya telah terinstall. Nah, cek aja gitu dari Python versionnya. Lalu install dependensi Selenium, lalu install dependensi Flex, lalu install dependensi undetect Chrome driver. Nah, itu buat apa? Buat Selenium sendiri buat otomatisasi browser, terus buat Flash-nya itu buat framework web Python, terus yang undetect Chrome driver-nya itu buat otomatisasi si browser yang nggak terdeteksi. Nah, pastikan dulu semua dependensi harus terinstall dengan benar. Lalu lanjut untuk menjalankan aplikasi. Yang pertama itu buka terminal atau command prompt, lalu jalankan servernya, lalu akses di browser. Nah, untuk jalankan server Flash itu sendiri, setelah kita buka terminal atau command prompt, arahkan dulu ke direktori proyek aplikasinya, lalu jalankan script utama dengan perintah seperti ini. Nah, lalu untuk mengakses aplikasi di browser itu, jalanin kunjungin alamat ini gitu. Nah, kalau berhasil bakal kelihatan gitu halaman utama aplikasinya. Lanjut, ada fitur website. Nah, fitur website sendiri ada halaman utama, skor relevansi, dan melihat root hasil. Nah, lanjut ke halaman utama. Halaman utama bakal memiliki tampilan seperti ini, yaitu untuk 4 universitas dan kolom untuk pencariannya. Lanjut, di halaman utama itu ada 4 navigasi untuk pencarian web universitas, yaitu UI, ITB, UGM, dan Undip. Lalu si URL websitenya akan default sesuai dengan navigasi yang dipilih. Masukin kata kunci di kolom pencarian, lalu pilih metode BFS atau DFS, lalu klik tombol cari. Nah, nanti hasil pencariannya bakal muncul berupa daftar halaman yang relevan dengan skor relevansi. Nah, untuk metode pencarian sendiri ada 2 metode kan, ada yang BFS, ada DFS. Nah, BFS itu lebih cocok untuk pencarian untuk level yang dangkal, sedangkan DFS itu lebih cocok untuk pencarian yang mendalam. Lalu ada skor relevansi. Nah, di skor relevansi itu bakal kelihatan gitu si skor-skor untuk si relevansi yang sesuai dengan pencariannya. Nah, apa sih kriteria penilaian skor relevansi? Yang pertama itu si kata kunci dalam judul itu bakal mempengaruhi skor, otomatis kayak kalau sama gitu skornya bakal lebih tinggi. Lalu ada kata kunci dalam URL. Nah, kemunculan kata kunci dalam URL itu juga memberikan poin tambahan. Lalu kata kunci dalam konten.
Nah, frekuensi kata kunci itu dalam konten bakal ningkatin skor juga, terus kedalaman halaman. Semakin dekat halaman, maka skornya bakal lebih tinggi. Lanjut ke melihat urut hasil. Nah, nanti bakal tampilannya seperti ini, bakal ada step by step-nya gitu. Terus ada ringkasan urutnya juga. Nah, dalam fitur ini itu bakal ngelihat jalur atau rute navigasi dari halaman awal hingga ke halaman hasil pencarian. Nah, cara mengaksesnya itu lakukan pencarian pada kata kunci dan dapatkan hasil pencarian. Terus pada daftar hasil pencarian bakal ada klik tombol lihat route link seperti tampilan yang sebelumnya. Nah, terus klik aja tombol tersebut. Kalau seandainya mau langsung ke halaman tersebut dapat diakses dari link ini gitu. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, pertama itu ada pemahaman struktur, terus itu bakal kayak lebih memahamin kita gitu. Strukturnya itu bakal lebih hierarkis. Terus pemahaman struktur untuk memberikan konteks atau lokasi informasi yang struktur dalam web UI. Nah, lalu ada verifikasi algoritma. Nah, itu bakal membantu kita bagaimana sih algoritma pencariannya tersebut sampai menemukan hasil. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, baik, untuk analisis dari kompleksitas algoritma yang kami gunakan, boleh langsung next slide. Dalam proyek ini, kita terdapat dua proses utama yang diimplementasikan, yaitu pertama adalah crawling, yaitu untuk mencari halaman-halaman webnya dari titik awal sampai ke kedalaman tertentu menggunakan Breadth First Search atau BFS. Sedangkan yang kedua itu adalah mencari konten, pencarian kontennya berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, di sini kami memberikan pilihan kepada user untuk menggunakan BFS ataupun DFS. Boleh next slide. Untuk penjelasan kenapa kami menggunakan BFS untuk crawling, karena BFS sendiri nanti akan menjelajah halaman dari yang paling dekat dengan titik awal root-nya. Nanti akan ditinjau secara bertahap level demi level. Nah, untuk itu, misalkan di sini kita menggunakan URL dari UI, maka untuk kedalaman pertama di depth 0, kedalaman 0 di level pertama itu adalah halaman root-nya. Kemudian di halaman kedua, nanti akan ditelusuri kedalaman kedua ini adalah semua halaman yang ada di dalam halaman root-nya. Nah, kemudian untuk level ketiga atau di kedalaman yang kedua, itu adalah halaman-halaman yang dirutekan atau di link dari halaman depth ke satu atau di yang level kedua tadi. Jadi, untuk ini asumsinya adalah N itu sebagai jumlah total halaman yang kita kunjungi, yang dikunjungi. Nah, kemudian untuk L ini adalah jumlah link per halamannya. Dapat dibilang secara kasar itu adalah href. Kemudian untuk K sendiri adalah panjang atau ukuran file HTML-nya. Boleh next slide. Jadi untuk step-stepnya itu adalah pertama, mengunjungi dulu setiap halaman itu sekali dengan kompleksitasnya adalah ON. Kemudian dilanjut untuk setiap halaman tersebut, memparsing semua link yang ada di dalamnya per node itu adalah dengan kompleksitas OL, sehingga total link parsingnya adalah ON kali L. Nah, untuk setiap halaman, memparsing HTML ini karena setiap HTML itu punya ukurannya adalah K, sehingga kompleksitasnya adalah OK. Total untuk HTML parsing adalah ON kali K. Sehingga untuk total time complexity untuk crawling adalah ON kali L plus. Untuk kompleksitas algoritma pencarian konten, boleh next slide. Itu menggunakan BFS dan juga DFS. Sebetulnya untuk penggunaan BFS dan DFS ini memiliki kompleksitas yang sama dengan permisalan di sini misalnya adalah N itu node dan C itu adalah panjang konten per halamannya. Sehingga untuk memproses setiap node itu nanti akan dilakukan sampai dengan batas kedalaman yang ditentukan. Di sini kami tentukan batas kedalamannya adalah 2. Sehingga setiap node ini akan melakukan pertama adalah cek keyword di judul dengan kompleksitas O1, kemudian cek keyword di konten dengan kompleksitas OC, kemudian mengakses anak dari
dari adjacency list dengan kompleksitas O1, sehingga untuk kompleksitas waktu carian konten ini adalah ON kali C, di mana N tersendiri adalah node dari batas kedalamannya. Boleh next slide. Jadi untuk kesimpulan analisisnya sendiri, kedua algoritma ini pada dasarnya melakukan hal yang sama, di mana algoritma ini akan melintasi graf yang sudah dibuat, yaitu adjacency list-nya, dan memeriksa setiap konten, setiap halamannya, apakah sesuai dengan keyword, dan semuanya ini dalam batasan kedalaman. Kemudian karena kedua algoritma transversal BFS dan DFS ini memiliki sifat dasar untuk mengunjungi setiap node dan edge sekali, dan pekerjaan yang dilakukannya adalah sama, maka kompleksitas waktu asimptotik mereka pun identik. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, perbedaannya itu adalah terletak pada simpul-simpul yang dikunjungi saja, bukan pada total jumlah simpul atau sisi yang akhirnya diperiksa. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Selanjutnya kami akan melakukan demo. Dipersilakan pada Nashwa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk aplikasi yang kami buat. Oke, jadi pertama-tama seperti yang teman saya tadi jelaskan, kita itu Ctrl C dulu. Nah, kita itu ngeran Python app.py. Nah, di sini Flash tuh akan mengarahkan user itu kepada HTTP link ini. Boleh di control klik aja. Nah, di sini sudah terlihat aplikasi atau web dari yang kita buat. Jadi di sini ada UI, ada ITB, ada UGM dan Undip. Nah, yang pertama di sini ada URL websitenya, itu tuh sesuai dengan universitas apa saja yang dipakai. Lalu untuk kata kunci pencariannya, misalkan kita ingin mencari dosen. Nah, di sini ada pilihan antara BFS atau DFS. Kita coba klik BFS. Nah, di sini kita mulai pencariannya. Oke, di sini langsung ketemu. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang namanya crawling terlebih dahulu. Kalau misalkan belum di crawling, dia tuh akan mencari lebih lama daripada ini, karena untuk fungsi crawlingnya itu tuh akan berjalan terlebih dahulu gitu. Nah, di sini itu langsung ke root search. Nah, di sini kita ketemu beberapa website. Contohnya di sini itu skornya 0,72. Jadi semakin tinggi tuh semakin bagus, karena dia tuh munculnya antara di judul atau di judul dan di konten atau di konten doang. Nah, di sini untuk rute navigasi linknya itu tuh bisa dilihat ya, ada dari awal dari ui.ac.id atau dari rootnya, lalu ke bagian kedua itu dia ke akademik, lalu masuk ke sini. Nah, ketemu kata kunci dari dosen. Nah, di sini ada estimasi waktu kliknya yaitu 6 detik, lalu ada 3 langkah navigasi, dan tujuannya itu ke website ini, Program Pendidikan Vokasi UI. Selain BFS itu bisa DFS juga. Coba send. Nah, di sini ketemu dengan cara DFS. Lalu sama seperti univ lainnya. Nah, di sini langsung ketemu ya dari ITB itu, karena ini tuh tinggi karena sepertinya dia tuh muncul di judul dan di kontennya seperti itu. Kemudian UGM dan Undip. Nah, jadi saya ingin menunjukkan isi dari cache-nya. Nah, di sini cache-nya tuh harus ada terlebih dahulu supaya dia tuh bisa dijalanin gitu. Kalau misalkan dari cache-nya ini tuh belum ada, dia tuh akan menjalankan BFS crawler. Tapi kalau misalkan si cache-nya ini tuh udah disimpan gitu, nah ini tuh dia bakal langsung menjalankan root search, jadi langsung ketemu seperti itu. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.